Fungsi untuk mengingatkan juga. Ya. Berikutnya siapa setelah Pak Alfian? Ya Pak. Pak Taufik silakan ya. Ya baik, saya mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Pak Taufik. Observernya siapa? Bu Yeni. Bu Yeni. Kemudian timekeepernya? Timekeeper itu Bu Iwas, bukan? Bu Iwas. Iya. Bu Wasrawati. Iya, Pak. Oke, ya silakan mulai Pak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Ada hadir semua pada pertemuan kali ini? Hadir Pak. Hadir, Pak. Hadir. Baik, silahkan sebelum memulai pembelajaran melakukan absensi terlebih dahulu pada QR Code berikut. Silakan. Ya Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Baik. Pak. Oke, sudah. Silahkan periksa kerapihan diri dulu. Periksa di kolong bangku, barangkali ada sampah atau di sekeliling kalian. Periksa kerapihan. Sudah? Sudah. Sudah bersih Pak. Sudah bersih, Pak. Berarti bagus perjalanan piket hari ini ya. Selanjutnya silahkan pimpin doa oleh ketua kelas. Alfian, silahkan pimpin doa. Ya, ya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak memiliki soal tes. Ya, ini untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Soalnya berbentuk PG sebanyak 5 soal. Untuk diisi waktunya, durasi waktunya 5 menit. Silakan diisi soal berikut. Bisa dimulai. Silakan melalui Ya, QR Pak. code. Isi sesuai pengetahuan apa yang kalian ketahui saja. Silakan. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik. Untuk memulai pertemuan kali ini, Bapak mempunyai tayangan video berikut. Silakan disimak baik-baik videonya. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup. Sebagai contoh, tanaman padi. Tanaman padi disebut sebagai produsen. Dalam tayangan ini, padi dimakan oleh burung. Burung apa itu namanya? Ya, itu burung keprit atau burung pipit. Malam sengit. Sengit ini melihat akan mencari makan. Sengit memakan bulir-bulir. Mangsa malam sengit. Kenapa malam sengit? Disebut sebagai konsumen. Di dalam cacing tanah. Cacing tanah ini
Komponen ekosistem yang kedua yaitu abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berupa komponen tak hidup. Yang pertama, komponen abiotik yaitu cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber utama energi di bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh burung apa itu? Baik, dari tayangan tadi memperlihatkan tentang ekosistem sawah. Pernah berjalan-jalan atau melihat sawah, anak-anak? Pernah, Nah, Pak. Pak. Rumah saya belakangnya sawah, Pak. Nah, belakangnya sawah ya. Ada makhluk apa saja kira-kira kalau di sawah yang bisa ditemui? Ada Belalang, burung, Pak. belalang, Ada Kodok, belalang, Pak, kodok. kodok. Ular, Pak. Saya nemu ular, Pak, kemarin. ya, ada ular juga, ya. Apa yang sudah kalian sebutkan tadi, makhluk-makhluk tadi masuk ke komponen biotik atau abiotik? Biotik, Pak. Biotik, Biotik. Pak. Biotik ya, Pak. Biotik. Terus abiotiknya apa saja di komponen sawah? Cahaya matahari, Pak. Iya, cahaya matahari, Air, Pak. Air, Pak. air. Tanah, Pak. Nah, jadi komponen abiotik pada ekosistem sawah tadi sudah disebutkan ada tikus, ada ular, ada belalang ya. Sedangkan abiotiknya tadi Alpian sudah menyebutkan ada cahaya, Dara juga tadi menyebutkan ada air, ada tanah. Nah, ini adalah komponen ekosistem. Jadi kita patut bersyukur bahwa kenapa? Ternyata kita itu sangat bergantung kepada kedua faktor ini, faktor biotik atau faktor abiotik untuk bertahan hidup. Maka untuk itu penting kita mempelajari materi ekologi ini agar kita bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya yang sempurna. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu seperti ini. Ada yang bisa membacakan? Silahkan. Ya, Pak. Ya, Alpian, silahkan baca tujuan pembelajarannya. Baik, Pak. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau 5M dan model problem based learning atau PBL dengan diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik yang berkolaborasi dengan guru mampu menganalisis komponen penyusunan ekosistem dan menganalisis bentuk-bentuk interaksi antar komponen yang terjadi pada ekosistem berdasarkan hasil studi literatur dengan tepat dan benar, serta menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan proaktif. Ya, baik. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita akan memecahkan sebuah permasalahan melalui sebuah masalah di ekosistem sawah. Untuk itu kita mulai memecahkan masalah yang terjadi pada ekosistem sawah. Sebelumnya kita lihat video berikut ini. Silahkan kalian amati videonya, kemudian identifikasi masalahnya untuk kemudian dicarikan solusi. Jadi 1800 nih, 1800 itu 10 kilo enggak? Ya bare padahal 5 kilo lah. Paling itu sekali kita Pak, 5,5 kilo lah. Balap balik kilo lah. Itu biasanya kurang lebih bisa itu. Terus sewanya 600, tak hitung 600, jadi itu setengah kilo, kan kilo, 4 liter setengah. Pesan atau saya Pak, lagi.
ini mungkin tahan orang kalau masuk di mereka kurang presiden seperti ini. Ya, mungkin nggak bisa penggunaan presiden yang tidak tepat itu macam-macam efeknya. Pertama bisa membunuh musuh alami yang itu seharusnya membantu petani di dalam menurunkan populasi warna coklat. Ya, baik, dari video tadi permasalahan apa saja kira-kira yang bisa diambil? Silahkan, anak-anak. Ya Pak, saya mau coba Pak. Ya, baik, Alpian, silahkan. Yang saya amati video itu tadi hama wareng ya Pak ya, menyerang Iya. sawah Pak. Iya, betul, hama wareng. Ada lagi permasalahan selanjutnya? Hasil panennya Pak berkurang. Iya, hasil panen berkurang, betul. Hasil panen berkurang. Terus, berkurangnya kenapa? Dari 1.800 meter persegi, berapa gabah yang diperoleh petani akibat serangan hawa wareng dari tayangan video tadi? 50 kilo ya Pak ya, kalau tidak salah. Iya, betul. Jadi 50 kilogram ini ya. Dari luas lahan 1.800 meter persegi, ini seharusnya petani memperoleh 1 ton gabah. Tapi akibat adanya hama wareng, hanya memperoleh 50 kilogram gabah. Nah, dari sana silahkan selanjutnya bentuklah 4-5 orang, lalu duduk bersama kelompok untuk memecahkan masalah dari tayangan video tadi dan wacana yang ada pada LKPD. LKPD-nya silahkan bisa diambil di depan, beserta bahan ajarnya juga bisa ada. Silakan perwakilan kelompoknya. Baik Pak. Sudah Pak. Sudah, baik ya, sudah duduk. Di sini kita bagi menjadi 2 ya, seperti ada 2 kelompok, kelompok Riau dan kelompok Jabar. Nah, silakan lakukan penyelidikan, cari referensi yang sebanyak-banyaknya, identifikasi masalah yang sebanyak-banyaknya dari wacana atau tayangan video tadi. Kemudian pilih salah satu untuk dijadikan rumusan masalah. Ya. Setelah itu, setelah dipilih salah satu rumusan masalah, cari solusi sebanyak-banyaknya dari rumusan masalah yang kalian pilih. Jika sudah, silahkan presentasikan kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Silakan, ada yang mau presentasi? Identifikasi masalahnya apa saja tadi yang sudah disebutkan, baik kelompok mana yang mau presentasi? Saya Pak, boleh Pak. Ya, baik. Silahkan, kelompok Jabar. Oke, untuk masalah yang tadi sudah disajikan oleh Bapak melalui video, Pak, tadi kita melihat serangan hama wareng, Pak, pada sawah. Kemudian hasil panen petani itu jadi berkurang, Pak. Yang tadinya bertonton hanya 50 kilo, Pak. Itu, Pak, analisis masalahnya, Pak. Itu selanjutnya ada lagi? Iya, baik. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya. Silakan untuk pertemuan kali ini ada yang mau menyimpulkan? Saya boleh, Pak. Silakan. Kelompok Jabar lagi. Baik ya, Pak. Saya coba simpulkan. Dalam proses sawah itu terjadi interaksi apa tadi ya, ada yang komponen biotik maupun ataupun yang abiotik ya Pak ya.
Iya. Kemudian kalau komponen biotik itu komponen yang berupa makhluk hidup, tadi ada worm, kemudian ada burung, ada ular, tadi ada jangkrik dan lain-lain. Untuk komponen abiotiknya itu ada tanah, air, cahaya matahari, dan lain-lain ya Pak ya. Itu mungkin Iya, Pak Mas. yang saya sebutkan. Iya, betul. Jadi di ekosistem sawah itu terdapat komponen ekosistem yang saling berinteraksi. Ini penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat membunuh musuh alami hama warang. Tadi kenapa hama warang meningkat karena adanya penggunaan pestisida yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem sehingga terjadi ledakan populasi. Baik, selanjutnya kelompok terbaik dari pertemuan kali ini jatuh kepada kelompok Jabar, ya, kelompok Jabar. Ya, Terima kasih Pak. iya. Selanjutnya Bapak memiliki post-test. Silakan isi soal berikut ini. Baik Pak. Sudah? Isi 5 menit ya. Oke, sudah Pak. Sudah, Baik, Pak. jika sudah. Sudah, Pak. Terima kasih. Jika sudah, silahkan untuk materi selanjutnya ya. Lupa, materi selanjutnya kita akan membahas tentang aliran energi dan piramida ekologi. Silakan kalian baca dulu materinya di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Baik, pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, baik Pak. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran biologi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk observer silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Tadi sudah bagus ya Pak Taufik tahap-tahapannya. Cuma di akhir saja tadi yang sedikit tertinggal kayaknya refleksi. Tapi secara umum sudah bagus Pak Taufik. Saya mengerti dengan memperhatikan penjelasan dari Bapak, saya jadi lebih memahami materi tentang ekologi Pak. Ya Pak, itu aja deh. Sudah Bu. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. tadi yang tertinggal apa Bu? Kayaknya refleksi ya Pak. Refleksi, oke ya. Pak Haryo silahkan. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Pak Taufik dan selamat ya Pak ya sudah melewati peer teaching-nya. Mungkin sama seperti Pak Alfian tadi ya, yang langsung saya tertarik itu adalah slide-nya Bapak ya, karena itu kayaknya cocok banget sama ekologi gitu ya, ekologi banget lah gitu slide-nya. Jadi terima kasih Bapak sudah pilih template yang ini. Kemudian video pembelajarannya pun saya melihatnya sudah mewakili ya, jadi nggak usah tidak usah terlalu banyak cerita, itu sudah tergambar di dalam videonya. Dan terima kasih karena Bapak sudah mengangkat masalah ya, masalah produktivitas pangan barusan karena kerusakan ekologi. Jadi supaya itu meningkatkan awareness lah, meningkatkan kewaspadaan ya, bahwa kalau misalnya lingkungannya rusak ya dengan otomatis akan ada yang terdampak gitu ya. Kemudian satu aja barusan tuh di awal waktu saya scan QR code-nya Bapak itu, Pak itu presensi Pak, jangan absensi ya. Kalau absensi kan anaknya nggak ada ya. Kalau presensi berarti anaknya ada ya. Yang
Yang mau diketahuin kan yang datang ya Pak ya. Kemudian kemudian yang untuk pretest dan posttest Pak, sebenarnya kalau misalnya Bapak sudah memilih pilihan ganda ya, multiple choice di di Google Form, saya pikir Bapak tidak perlu lagi menuliskan ABCDE-nya gitu. Cukup langsung pilihan jawabannya aja begitu ya, pernyataannya aja maksudnya gitu. Kalau saya sih itu memungkinkan saya untuk kemudian mengacak opsi jawaban gitu ya. Jadi sebagai pengecoh gitu. Tapi itu kembali lagi ke Bapak ya. Kalau Bapak lebih nyaman dengan adanya ABCDE ya silahkan saja. Tapi kalau saya biasanya nggak. Kalau udah multiple choice sudah nggak pakai lagi ABCDE-nya gitu. Kecuali kalau misalnya pilihan jawabannya adalah ABCDE gitu ya. Seperti itu mungkin Pak Taufik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rusdi. Ya, terima kasih. Ya, secara umum sudah bagus ini Pak Taufik. Termasuk tadi videonya ya. Videonya memang sudah sesuai dengan PBL ya. Dia mengangkat kasus ya. Jadi yang utama mungkin nanti sama dengan Pak Alfian, mungkin nanti saya lupa ininya. Pada saat real teaching ya, jangan lupa nanti mengobservasi pada saat siswa berkelompok. Jadi ada instrumen yang dibawa pada saat keliling ya. Kalau di sini kan memang tidak bisa muncul. Tapi pada saat nanti PPL maupun UKIN ya, itu tolong tahap itu muncul ya. Oke, cukup dari saya. Kita kasih reaction lagi untuk Pak Taufik, silakan. Berikutnya siapa setelah Pak Taufik?